Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sosok yang pantas untuk kita bertimpuh dan minta maaf serta berterima kasih atas segala jerih payahnya, jasanya melahirkan, menyusui, mendidik, merawat dan menjaga serta membesarkan kita, dialah seorang ibunda kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lantas aku harus patuh kepada siapa lagi?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu kepada siapa lagi? "Ibumu." Lalu kepada siapa lagi? "Ibumu." Rasul menjawab sampai 3 kali. Kenapa harus dijawab sampai 3 kali? Ibu dijawab Rasul sampai 3 kali karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu pula yang menyusui. 3 hal ini bapak tak bisa melakukannya, ayah tak bisa melakukannya. Yang melakukannya hanyalah seorang ibu. Bagi seluruh ibu yang ada di dunia ini, bersyukurlah kalian menjadi seorang wanita yang hebat karena dapat mengandung, melahirkan, menjaga, merawat, dan mendidik anak. Anak yang kau lahirkan, anak yang kau besarkan, sayangi mereka, didik mereka, jaga mereka. Jangan sampai anak kita terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak kita dari pergaulan yang tidak baik. Ajari anak kita tentang agama. Ajari mereka menegakkan sholat. Ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ajarkan mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Ceritakan kepada mereka, ceritakan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi suri tauladan mereka. Anak-anak kita ketika lahir, dia ibarat kertas putih, belum ada coretan. Maka di kertas putih tersebut, kita sebagai orang tua, khususnya ibunda, yang akan melakukan coretan-coretan kepada kertas tersebut. Ingin ditulis apa, ingin diberi warna apa, ingin digambarkan apa, semua tergantung dari ibunda kita. Seorang ibu yang akan mengarahkan anaknya, seorang ibu yang akan mengajarkan dan mendidik anaknya. Sayangi ibunda kita, karena ibunda kita sudah melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Kepada semua ibu, didiklah anak kita, bersabarlah dalam menjaga dan merawat anak. Bersabarlah, sakit, letih, penuh keringat. Semoga keringat yang kalian keluarkan, wahai seorang ibu, dalam menjaga dan mendidik anak, setetes keringat yang kalian keluarkan akan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Setetes keringat yang kalian keluarkan akan melahirkan kebaikan-kebaikan kepada anak yang kalian lahirkan.
Jangan mudah menyerah dalam kita mendidik anak, karena bagaimanapun juga semua yang engkau ajarkan kepada anakmu, semua ilmu yang engkau turunkan kepada anakmu, semua akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya kepada dirimu selama anakmu berbuat kebaikan. Tumbuhkan nilai-nilai Islam pada diri anakmu. Sekali lagi saya katakan kepada semua ibu yang ada di dunia ini, rawat dan didik anakmu dengan penuh kesabaran, sabar dan ikhlas. Karena bagaimana sulitnya kita mendidik anak sekarang ini, maka begitu pula lah dulu sulitnya ibunda kita merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Anak kita merupakan kebanggaan kita. Kebanggaan kita sebagai orang tua melihat anak kita berhasil menggapai masa depannya. Jangan lepaskan anak kita. Jangan biarkan anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai anak kita ternoda oleh nilai budaya dari luar, budaya-budaya yang tidak baik, norma-norma yang tidak baik, adat istiadat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan syariat Islam. Jaga anak kita, jangan sampai terkontaminasi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang datang dari luar. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semua yang kita ajarkan kepada kita, semua yang kita turunkan untuk mendidik dan menjaga anak kita, maka semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa hebat dan seberapa besar pengorbanan kita dalam menjaga, mendidik, membesarkan anak kita. Semoga semua peluh, keringat, jerih payah seorang ibu menjaga dan merawat anaknya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kepada ibu di seluruh penjuru dunia, berbanggalah kalian menjadi seorang ibu dan memiliki seorang anak. Karena bagaimanapun juga anakmu kelak yang akan mendoakanmu, yang akan menjagamu. Doa anak takkan pernah putus kepada ibundanya. Karena bagaimanapun juga setelah ibunda kita tiada, hanya doalah yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong ibunda kita di alam kubur. Sekali lagi saya katakan kepada seluruh ibu di seluruh penjuru dunia, berbanggalah kalian menjadi seorang ibu, karena bisa jadi melalui merawat dan mendidik anak, Allah membukakan pintu surga untuk kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga anak kita dari makan makanan yang haram, baik haram dari zatnya maupun haram dari proses mendapatkannya. Jangan berikan anak kita makanan-makanan yang haram, karena makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya menjadi daging dan darah. Darah dialirkan ke jantung, jantung memompa darah ke seluruh tubuh naik bagian otaknya. Apabila makanan-makanan yang haram yang sering kita masukkan ke tubuh anak kita, maka pikiran anak kita hanya berpikir yang haram-haram saja, berpikir yang buruk,
berpikir yang jelek. Kenapa makanan yang haram bisa berpengaruh kepada otak? Karena otak juga mendapatkan aliran darah. Jika aliran darah berasal dari makanan yang haram, maka anak kita akan berpikir yang negatif, berpikir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada dalam Al-Quran membahas tentang otak? Tentu saja ada. Nasiyatin kazibatin roti'ah, ubun-ubun, pendusta dan durhaka. Otak digambarkan Quran dengan sebutan ubun-ubun, pendusta dan durhaka. Kenapa bisa otak menjadi pendusta dan durhaka? Karena sudah terlalu banyak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu haram dari zatnya maupun haram dari cara mendapatkannya. Cara mendapatkan yang haram, cara mendapatkan rezeki yang haram dengan cara korupsi, mencuri, merampas, mengambil hak orang lain, itu merupakan cara-cara yang haram dalam kita mencari dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sandingkan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kita sandingkan antara yang benar dengan yang salah. Yang salah tetaplah salah, yang haram tetaplah haram. Jangan kita berdalih apapun itu sehingga kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Konsekuensinya akan terjadi pada diri anak kita. Buktikan kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak kita dengan kita memberikan makanan-makanan yang halal dan baik serta bermanfaat bagi tubuhnya. Video ini saya dedikasikan untuk semua ibu-ibu yang ada di seluruh penjuru dunia. Kalian adalah wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat. Allah memang sudah menakdirkan, menciptakan seorang wanita lengkap dengan segala kelemahannya, namun di balik kelemahannya tersebut Allah titipkan satu kekuatan untuk seorang wanita, yaitu seorang ibu mampu melahirkan, menjaga, merawat, mendidik dan membesarkan banyak anak. Tapi banyak anak belum tentu mau menjaga dan merawat satu orang ibu. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu seluruh dunia, semoga kesabaran dan ketabahan kalian dalam menjaga, mendidik, merawat anak menjadikan kalian penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui menjaga, melahirkan, merawat dan mendidik anak, salah satu pintu surga yang Allah siapkan untuk ibu-ibu seluruh penjuru dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.